Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya tidak akan membahas tentang sebuah produk sembako, tetapi saya akan membahas tentang pengalaman kami mendirikan usaha toko sembako. Tonton terus video ini sampai habis dan dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang dan agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari kami mengenai sembako. Halo YouTube, selamat datang di channel Toko Leli. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, video kali ini saya tidak akan membahas tentang sebuah produk sembako, tetapi akan berbagi pengalaman kepada Anda bagaimana cara kami mendirikan usaha sembako mulai dari nol sampai dengan sekarang. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam video ini banyak sekali suara kendaraan karena toko kami letaknya di pinggir jalan dan banyak sekali kendaraan yang sedang berlalu lalang. Oke, kita lanjut teman-teman. Kami memulai usaha ini pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Februari. Sebelumnya saya adalah seorang karyawan swasta sebagai driver di salah satu bank BUMN, tetapi kontrak saya habis dan tidak diperpanjang. Akhirnya saya berdiskusi dengan istri, kami berdiskusi dengan keluarga, dan kami memutuskan untuk membuka usaha saja. Usaha apa kira-kira yang potensial, usaha apa kira-kira yang bisa diterima oleh masyarakat, dan akhirnya kami memutuskan untuk membuka usaha toko sembako. Ada dua alasan kenapa kami membuka toko sembako. Pertama, karena lingkungan kami adalah lingkungan para mahasiswa, lingkungan para pengusaha rumah makan, lingkungan para ibu-ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami mempertimbangkan untuk membuka toko sembako karena mereka pasti butuh yang namanya sembako untuk keperluan mereka sehari-hari. Nah, yang kedua adalah karena toko sembako di lingkungan kami masih cukup sedikit. Pada waktu itu hanya ada 4 atau 5 toko sembako, dan itu pun dengan jarak yang cukup jauh dan juga harga yang relatif mahal dari pasaran. Karena memang di sini banyak sekali mahasiswa dan toko sembako juga masih sedikit. Jadi toko-toko yang lain itu menjual dengan harga yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu kami memutuskan untuk membuka usaha sembako dengan menjual barang-barang yang tidak terlalu mahal dan juga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, untuk modal awal kami membuka usaha ini dengan modal awal kurang lebih 3 juta rupiah. Pada waktu itu memang uang 3 juta rupiah itu tidak kami belanjakan untuk barang-barang semuanya, hanya separuhnya saja. Kami ingin melihat dulu bagaimana respon masyarakat terhadap kami dengan adanya toko sembako di sekitar lingkungan mereka. Pada waktu itu kami hanya bermodalkan mie 2 dus, minyak goreng, tepung terigu, telur, gula pasir, kopi, sarden kaleng, deterjen, dan beberapa barang kecil lainnya yang untuk menarik masyarakat bahwa kami sudah buka toko sembako di sini. Nah, pada hari itu, pada hari pertama kami berjualan, itu memang masyarakat belum banyak yang tahu dan kami hanya mendapatkan uang omset sekitar Rp23.000 saja, karena memang masyarakat masih belum tahu. Dan semuanya transaksi kami itu kami catat dalam sebuah buku seperti ini. Semuanya sangat rinci sekali, mulai dari hari pertama kami buka, ini seperti ini. Hari pertama kami buka itu kami hanya menjual mie goreng sebanyak 5 dan telur sebanyak setengah kilo atau 500 gram. Dan itu menghasilkan uang sebesar 23.000 saja. Dan hari kedua alhamdulillah kami meningkat, dan hari seterusnya meningkat sampai akhirnya omset kami bisa cukup besar. Menurut kami cukup besar karena lingkungan kami adalah lingkungan para mahasiswa yang mana mereka berbelanja tidak selalu banyak, hanya untuk mencukupi kebutuhan mereka saja. Nah, untuk tempat ini kami tidak sewa, ini punya kami sendiri, punya ibu saya, dan ibu saya selalu membantu kami mulai dari nol sampai dengan sekarang. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada beliau, semoga beliau sehat selalu, lancar rezekinya, dan semoga diberikan umur yang panjang. Tempat ini punya ibu saya, kios 2 pintu. Sebelumnya beliau ingin membuka usaha toko baju kalau nggak salah, tapi karena ada kendala di supplier waktu itu, jadi tidak
memungkinkan untuk membuka usaha toko baju, dan kami juga melihat bahwa toko baju di sini sepertinya kurang laris karena masyarakat di sini lebih tertarik kepada kebutuhan mereka sehari-hari. Dan akhirnya saya pinjam toko ini, saya pinjam ke sini kepada ibu untuk membuat usaha toko sembako. Nah, toko sembako ini saya beri nama Toko Leli. Kenapa Toko Leli? Leli itu adalah istri saya, yang mana dia adalah orang yang selalu mensupport saya ketika saya down, ketika saya habis kontrak dan tidak ada pekerjaan. Dia mendukung saya bagaimana kalau kita membuka usaha saja. Pertama, kenapa kami membuka usaha? Karena biar bisa lebih banyak waktu bersama istri, karena waktu itu istri saya sedang hamil 2 bulan, dan rasanya kalau mencari pekerjaan lain dengan jarak yang cukup jauh itu saya merasa kasihan sekali melihat istri saya sedang hamil tapi harus ditinggal oleh suaminya. Yang kedua adalah kenapa kami membuka usaha saja, karena memang ibu saya adalah seorang pengusaha. Beliau adalah agen beras di lingkungan kami. Oke, jadi pada bulan Februari itu toko kami ini belum cukup besar, belum cukup banyak barangnya karena memang kami masih uji coba pada waktu itu. Dan pada bulan Maret itu barulah banyak sekali para sales-sales berdatangan menawarkan beberapa barang dagang mereka. Ada yang menawarkan roti, ada yang menawarkan produk-produk mereka, dan juga banyak sekali khususnya sales-sales rokok yang memberikan kami program-program yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Dan itulah yang membuat toko kami cukup besar dengan barang-barang yang cukup banyak. Sebenarnya kami berbelanja itu tidak selalu dalam jumlah yang besar. Kami hanya berbelanja sedikit demi sedikit karena memang kami melihat dulu apa saja kira-kira barang-barang yang cepat habis, yang cepat laku, yang cepat diminati oleh masyarakat. Nah, untuk harga kami memang tidak menjual dengan harga yang tinggi. Kami paham kondisi mahasiswa itu keuangannya seperti apa, kondisi ibu-ibu itu keuangannya seperti apa. Karena masyarakat di sini khususnya para mahasiswa itu pengen sebuah kebutuhan dengan harga yang murah dan dengan barang-barang yang lengkap, sehingga mereka tidak jauh-jauh lagi mencari barang apa saja yang mereka butuhkan di tempat lain. Selain menjual sembako, kami juga menjual produk-produk lain seperti obat-obatan, pewangi pakaian, mainan anak-anak, roti-roti, dan lain sebagainya. Ya, di sini juga kami sambil belajar menjadi agen, khususnya orang-orang atau masyarakat yang ingin membeli dalam jumlah besar, dan kami belajar untuk melayani mereka. Misalnya mereka ingin membeli sebuah minuman cangkir atau minuman kemasan yang harga 1000-an dan mereka yang mengambil sekitar 5 atau 8 dus, itu akan kami berikan potongan harga yang cukup murah sehingga mereka bisa untuk menjual kembali. Karena ada juga beberapa pengusaha toko sembako yang baru buka, yang masih kecil, itu mengambil barang-barangnya kepada kami. Nah, dan khusus untuk beras, kami tidak menjual beras merek lain untuk saat ini karena memang ibu saya adalah agen beras, dan beras itu kami dapatkan dari beliau dengan cara kami beli, kami titip, dan kami jualkan dengan masyarakat, khususnya para mahasiswa. Itu mereka biasanya membutuhkan beras dengan harga yang murah, dan mereka biasanya membeli dengan untuk ukuran yang ecer 1 kilo atau 2 kilo. Nah, untuk harga kami memang menyesuaikan harga. Apabila harga tersebut naik, kami akan beritahu kepada pelanggan bahwa harga ini naik, dan apabila harga turun, harga barang turun, maka kami juga akan memberikan informasi kepada pelanggan kami bahwa harga barang ini sudah turun, jadi mereka tidak bingung. Oke, kita akan lanjut di part kedua nanti, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari kami mengenai sembako. Terima kasih.